Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwafillah rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita melanjutkan tadabbur kita terhadap surah Al-Anfal. Kita terakhir berbicara tentang larangan untuk berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Demikian juga berkhianat kepada hambanya, sesama makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala, terutama ketika kita diberikan amanah. Jadi pada ayat ini ada kata khianah dilawankan dengan amanah, ya, sehingga untuk memahami kata khianah kita perlu merujuk kepada kata amanah. Orang yang tidak ada amanah berarti dia khianat. Orang yang tidak khianat berarti dia amanah. Yang menarik, salah satu cara memang untuk memahami suatu kata itu, memang salah satu caranya adalah cari lawan katanya. Misalnya untuk memahami kata sakit, fahamilah kata sehat, sehingga kita akan memahami dengan baik apa makna sakit ketika kita mengomparkan dengan kata sehat. Ayat yang kita kaji kemarin menjelaskan kepada kita, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasul. Dari sini kita dapati ada dua tipe, ya. Wonten hukukullah, ada hukukur Rasul. Ada haknya Allah, ada haknya Rasul. Yang kita dilarang berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasul. Wattakhunu, dan kata Allah SWT, jangan juga kalian berkhianat, wawunya wawu atof, ya, dikaitkan ke wala takhunu maksudnya. Wattakhunu, dan juga jangan berkhianat, mengkhianati amanatikum, amanat-amanat, ya, yang dipercayakan kepada kamu. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahuinya, kata Allah SWT. Ayat ini sebelum kita detailkan, ya, banyak sekali memang backgroundnya. Nanti Ibnu Katsir, Imam Qurtubi menjelaskan banyak sekali apa yang dimaksud dengan berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa terjadi perbedaan di dalam merujukkan apa yang dimaksud dengan khianat di ayat ini? Karena memang kalau kita lihat bunyi ayatnya tidak menunjukkan kasus tertentu. Ayatnya bersifat umum, jangan kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Ini berkhianat dalam konteks apa? Enggak ada pendetailannya. Hanya kalau kita kaitin dengan background ayat ini, mungkin kita akan bisa menspesifikasinya. Misalnya, surah ini surah Madaniyah. Surah ini di atasnya berbicara tentang perang Badar. Nah, makanya pendapat yang paling banyak itu nomor satu dikaitkan kepada Abu Lubabah, sebagaimana yang kita diskusikan. Itu pun kalau kita meyakini Abu Lubabah, berarti ada jeda waktu kira-kira 3 tahunan. Karena perang Badar itu tahun kedua Hijriyah, pengusiran Yahudi Bani Quraidah itu kira-kira tahun ke-5 Hijriyah. Jadi masih agak lama juga. Jadi rentangnya kalau kita lihat konteksnya. Meskipun para ahli tafsir mengaitkan banyak sekali. Bahkan ada yang ngaitin nanti kepada peristiwa yang dikaitkan dengan Abdul Muthalib, yang dikritik oleh Ibnu Katsir. Gimana bisa diterima konteks ini? Kenapa? Karena Abu Thalib ada di Mekah, ini tidak mungkin, wong surahnya surah Madaniyah gitu, dan seterusnya. Oke, yang pertama kepada Abu Lubabah, kemarin sudah kita diskusikan, ya. Nabi mengepung 21 hari kampung Banu Quraidah, kampungnya Yahudi, sekedar untuk review ulang, ya. Ada 3 orang kelompok Yahudi di sana, Bani Nadir, yang pertama kali diusir oleh Rasulullah. Mereka diusir dan ke Syam atau ke Syria. Yang kemudian diusir kali kedua adalah Bani Quraidah.
Bani Quraidah diusir dan mereka sebenarnya meminta untuk diberikan hukuman yang sama seperti Bani Nadir, diizinkan keluar dari kota Madinah untuk pergi ke Syria. Tapi Nabi melihat kejahatan yang mereka lakukan, perilakuannya tidak sama dengan Bani Nadir, ya, karena demikian kurang ajarnya Bani Quraidah. Akhirnya pengepungan berjalan 21 hari, mereka tidak mau. Nabi kemudian memutuskan bahwa saya serahkan keputusannya, apapun nanti keputusannya saya serahkan kepada Sa'ad bin Mu'ad. Dan keputusan Sa'ad bin Mu'ad adalah strategi pemerintahan Rasulullah SAW. Sa'ad bin Mu'ad memutuskan kita tetap meneruskan peperangan, nggak ada damai dengan Yahudi Bani Quraidah, kecuali untuk kaum wanitanya kita proteksi dia. Tetapi untuk para tentaranya, karena berdasarkan berkali-kali kesalahan yang dilakukan oleh Bani Quraidah, mereka memutuskan untuk tetap melakukan penyerangan. Begitu ceritanya. Sudah diputuskan Sa'ad bin Mu'ad untuk masuk ke Bani Quraidah, tapi pinternya orang Yahudi, dia meminta Abu Lubabah sebagai gantinya. Kenapa? Kata orang Yahudi, Abu Lubabah punya istri, punya anak, punya harta di Yahudi Bani Quraidah, sehingga ikatan dunia, ikatan harta benda, ikatan anak itu sangat kuat akan mempengaruhi dia. Saya kira keputusan dia nanti kalau negosiasi pasti tidak akan melakukan peperangan. Wah, tentang Yahudi itu mulai dari dulu pinter ya. Untuk negosiasi dan licik itu. Kata dia, kalau Sa'ad bin Mu'ad orang yang free. Dia tidak punya kaitan apa-apa dengan negeri kita. Jadi pasti dia akan melancarkan peperangan. Nah, kita pilih saja Abu Lubabah. Asumsinya keluarganya Abu Lubabah ada di kampung kita. Satu, yang kedua hartanya dia, mungkin kebunnya juga ada di kita. Masuk ke wilayah Yahudi Bani Quraidah. Sehingga pasti keputusannya orang itu punya subjektivitas. Nah, karena itu dia minta Abu Lubabah saja ganti sebagai Sa'ad bin Mu'ad. Abu Lubabah benar, dilakukan trik oleh mereka, anak-anaknya, perempuan-perempuannya menangis ke hadapannya, dan dibocorkanlah rahasianya bahwa Sa'ad bin Mu'ad yang juga merupakan ketentuan Rasulullah SAW bahwa perang tetap dilancarkan, dan mereka kemudian kata dia, apakah kalau kami nurut sama Nabi, kita kemudian membuka pintu gerbang, kita akankah ada perjanjian, kita akan diberikan keamanan sebagaimana Bani Nadir diusir dari Madinah dan menuju Syam? Enggak, perang tetap akan dilancarkan, tapi ngomongnya tidak pakai kata-kata, pakai simbol. Ya, jadi ngek gini itu. Sehingga akhirnya begitu setelah berbicara, dia merasa bersalah Abu Lubabah, sebagaimana yang saya ceritakan kemarin ya, masuk ke Raudhah, mengikat dirinya selama di dalam tafsir disebutkan beliau itu mengikat di sana selama 9 hari lamanya. Jadi 9 hari diikatnya tentok, sampai kadang-kadang demikian dijelaskan oleh Ibnu Katsir, oleh Imam Qurtubi, bahkan menghindari makan minum ya, karena orang itu kalau stres menghindari makan minum lah gitu, wis sumpek dan seterusnya, sampai pingsan, bangunan lagi oleh istri dan keluarganya, sampai setelah 9 hari turun ayat pembebasan kepada Abu Lubabah. Lah yang dimaksud khianat kepada Allah dan Rasulnya di sini adalah membocorkan rahasia strategi perang yang dilaksanakan oleh Rasulullah terhadap Yahudi Bani Quraidah. Jadi informasi itu mestinya itu amanah yang dititipkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Lubabah, tapi Abu Lubabah membocorkan strategi itu. Itu maksudnya. Jadi khianah di sini dimaksudkan hal tersebut. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dikaitkan kepada pembunuhan Utsman bin Affan yang kemarin agak panjang saya jelaskan. Jadi ini khianatnya diarahkan kepada turunnya ayat ini dikaitkan kepada pembunuhan Utsman bin Affan. Oke. Yang saya tidak mengulang lagi, kemarin sudah banyak. Yang ketiga dikaitkan kepada Hatib bin Abi Balta'ah.
Hatib ini sahabat Nabi yang juga ikut perang Badar. Ini semakin jauh kalau kita kaitin. Ini kira-kira menjelang Fathu Makkah. Jadi kalau Bani Quraidah tahun ke-5, ini sudah menjelang Fathu Makkah. Kisahnya singkatnya bahwa Nabi pasca perang Khandaq itu akan melakukan umroh, tapi kemudian berakhir dengan Sulh Hudaybiyah. Tahun berikutnya kemudian Nabi melancarkan apa yang dikenal dengan Fathu Makkah. Nah, begitu mau ke sana itu ketakutan, rapat di masjid, singkat ceritanya diputuskan kita akan menyerang Madinah. Ya, yang diawali dari kesalahan orang Quraisy, karena kan ada perjanjian damai sudah satu, tidak boleh ada gencatan senjata sebenarnya antara Mekah sama Madinah, tapi Mekah nggak tahan, jadi mereka menolong suku yang beraliansi kepada Mekah untuk menggempur satu suku yang beraliansi kepada Madinah, sehingga karena mereka membantu berarti mereka melancarkan peperangan. Lah suku yang diserang ini datang ke Nabi ke Madinah, kata dia, ya Rasulullah, kita ini kan beraliansi dengan kami diserang oleh Mekah. Karena itu harus dilancarkan tindakan balas dendam, karena tindakan balas, karena ini sudah merupakan inisiasi peperangan. Artinya ikatan Sulh Hudaybiyah itu udah rusak. Karena itu Rasulullah SAW singkatnya mengadakan rapat, kita akan datang ke kota Mekah untuk membebaskan kota Mekah. Hatib bin Abi Balta'ah lagi-lagi sama, dia punya keluarga di Mekah. Sementara sahabat-sahabat Nabi yang lain semuanya sudah pindah ke Madinah. Sementara Hatib sendirian di Mekah, di Madinah. Istrinya, anaknya ada di sana, ada di Mekah. Maka kemudian karena, ikilah sampai diserang, nanti mesti karena keluarganya Hatib bin Abi Balta'ah itu menyembunyikan keimanannya atau apalah. Dia ketakutan, nanti kalau sampai Fathu Mekah, keluarga saya terbunuh, bagaimana? Tidak dapat proteksi dan seterusnya. Karena berkecamuk perang itu. Sehingga Hatib membocorkan rahasia penyerangan ini. Ada seorang perempuan, kalau sekarang kayak Inul Daratista begitu, datang dari Mekah, komplain kepada Nabi, karena sekarang nggak laku. Gara-gara Nabi itu memenangkan perang Badar dan seterusnya itu. Kata dia, bangkrut, bisnis kami bangkrut. Dia datang sendirian ke kota Madinah, minta duit sama Nabi. Ini gara-gara kamu ini gini-gini, menang perang Badar, menang gini, sekarang bisnis saya bangkrut, minta dan seterusnya. Oleh Nabi dikasih, oke, silakan kasih aja perempuan ini. Lah, Hatib bin Abi Balta'ah ngirim surat. Nanti tolong kasihkan orang Quraisy bahwa Nabi akan menyerang bla 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 bla. Ini membocorkan rahasia negara. Khianat lagi-lagi. Wah, pinter dia. Oke, dimasukin, enggak tahu saya, seperti kayak perempuan, saya lupa sudah dimasukin rambutnya atau dimasukin di bagian dadanya, saya lupa. Singkatnya dimasukin ke bagian tubuhnya. Udah berjalan dia tanpa satupun orang yang tahu. Setelah selesai, baru kemudian Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril, dikasih tahu bahwa ada di antara sahabatmu yang membocorkan rahasia. Rasulullah memerintahkan kepada 3 sahabat, Ali salah satunya, untuk mengejarnya. Karena Nabi ngasih tahu, sekarang dia berada di daerah sini, nanti dia membawa surat, dan seterusnya, dan seterusnya. Kekejar, dia menyatakan, enggak, saya nggak ada apa-apa. Ditunjukin, loh barangnya, ini tas saya, dan seterusnya. Digeledah, memang nggak ada. Sumpah gimana caranya, kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah tidak akan pernah berbohong. Kata dia, kamu ta'udani, ya, karena pasti kamu sembunyikan, karena tidak mungkin Rasulullah itu berbohong. Pasti kamu menyembunyikan di dalam bagian tubuhmu, ya. Atau Rasulullah yang atau kamu saya akan tak belejeti awakmu, kira-kira kata Ali begitulah, ya. Dan kemudian benar ketahuan suratnya, dibawa suratnya. Sekarang diadili Hatib bin Abi Balta'ah. Dan ini adalah pahlawan perang Badar. Ya, diadili semuanya. Umar langsung, ya Rasulullah, kata dia, da'hu fa'in, kata dia, biarkan aku ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ala adribu unuqahu. Biarkan saya yang memukul
atau memenggal lehernya ya Rasulullah. Fa innahu qad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin, karena dia telah berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasul, berkhianat kepada orang mukmin. Kata dia. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW menyatakan, da'hu fa innahu qad syahida badran, kata Rasulullah. Biarkan, kamu lupa, dia itu juga pejuang Badar. Ma yudrika la'allallahu ittala'a ala ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kamu tidak tahu bagaimana Allah itu memberikan spesial kepada orang Badar, bahwa kata Allah SWT kepada seluruh orang yang ikut perang Badar, i'malu ma syi'tum, berbuatlah terserah kamu, faqad ghafartu lakum, aku telah memaafkan kalian semuanya. Makanya tidak ada satupun orang ahli Badar itu masuk neraka, semuanya ahli surga. Makanya kalau kita lihat level para sahabat, ya, sahabat paling utama Khulafaur Rasyidin. Di bawah Khulafaur Rasyidin al-Ashra al-Mubasysyar bil Jannah, 10 sahabat yang digembirakan dengan surga, 10 itu. Di bawahnya adalah pasukan Badar. Jadi semua pasukan Badar sahabat terbaik. Setelah itu baru yang ikut Suluh Hudaybiyah. Makanya dulu pasukan semua sahabat Nabi yang ikut perang Badar itu direspeki, karena dia adalah sahabat yang Allah memaafkan dia. Dan itu sahih ya, karena Rasulullah SAW yang menyatakannya. Nanti untuk kasus Hatib bin Abi Balta'ah ini turun surah Masya Allah di dalam Al-Quranul Karim, bukan Mujadalah, satunya ya nanti kelupaan saya. Ya, jadi menjadi latar dari surah ini ya, untuk menunjukkan bahwa apa kata Hatib bin Ta'ah, bagaimana dengan iman yang ada di dadamu, kata Rasulullah. Saya sama sekali tidak berubah ya Rasulullah, iman saya tetap, tidak ada yang lebih saya cintai melebihi engkau dan Rasulnya, dan seterusnya. Hanya saja, kata Hatib bin Ta'ah, kalian keluarganya, anak-anak kalian, semuanya bersama kalian. Sementara saya, anak dan keluarga saya dari Mekah. Saya itu hanya kepingin memproteksi anak saya dan keluarga saya ya Rasulullah. Itu kata Hatib bin Abi Balta'ah. Tidak ada kaitannya dengan iman saya. Ya, saya cuma takut, kasihan terhadap anak keluarga saya. Itulah yang menyebabkan kenapa Hatib bin Abi Balta'ah melakukan ini, dan diampuni oleh Allah Subhanahu dan Rasulnya. Itu jadi ayat ini dikaitkan kepada Hatib bin Abi Balta'ah. Tetapi menarik, ada lagi yang dikaitin kepada sejumlah sahabat Nabi mendengar sesuatu dari Nabi, kemudian ketika berjumpa dengan orang musyrik dia membocorkannya. Ada lagi yang menyaitkan ini dikaitin dengan berlaku curang dalam rampasan perang. Ya, karena kalau orang berlaku curang dalam pembagian harta rampasan, dia berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi berbagai macam itu. Saya tertarik dengan kesimpulannya Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir, was-shahih annal ayah ammah. Kata Ibnu Katsir, ayat ini berlaku secara umum. Wa in sahha anna waradat ala sababin khassin fal akhdhu bi umumil lafat la bi khususis sabab indal jawahir minal ulama. Meskipun ada kasus-kasus spesifik seperti tadi ya, Hatib bin Abi Balta'ah, Abu Lubabah dan seterusnya, tetapi kita harus mengambil keumuman lafaz. Semuanya bisa diterima. Yang jelas khianat apapun kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang mukmin itu masuk ke dalam ayat ini. Gitu kata Ibnu Katsir. Kenapa? Karena prinsip di dalam Al-Quran itu adalah dalam ulumul Quran al-akhdhu bi'umumil lafdi la bi khususis sabab, atau al-ibrah bi'umumil lafd la bi khususis sabab. Ngambil ibrah itu dari umumnya lafaz, bukan dari sabab atau konteks yang bersifat spesifik. Ini adalah pendapat al-jamahir minal ulama, kata Ibnu Katsir. Jumhur ulama berpendapat demikian ya. Jadi semua makna tadi boleh kalau kita perhatikan ya. Yang jelas makna-makna tadi itu membantu kita memahami apa sih yang dimaksud dengan khianat kepada Allah, khianat kepada Rasulnya. Mari kita lihat dulu nopo khianat nih. Khianat itu wal khianah
ta'ummudz dzunub as-sighar wal kibar al-lazimah wal muta'addiyah. Khianah itu berkenaan secara baik dosa besar, dosa kecil itu juga termasuk khianah. Tapi secara singkat, khianah itu awalnya berasal dari kata al-khaun. Al-khaun maknanya adalah kekurangan, makna dasarnya itu. Dia lawannya adalah al-wafa. Al-wafa pemenuhan, ya. Misalnya Quran menggunakan kata wafa, misalnya yufuna bi ahdillah, ya, darul wafa misalnya. Ini penuh. Kalau sempurna kita penyempurnaan namanya al-wafa. Kalau kita menguranginya namanya al-khaun atau al-khianah. Di situ diambil kalimatnya. Ibnu Ashur misalnya mengartikan ibtalun wa naqdu ma waqa'a alayhi ta'aqudin min duni i'lanin bidzalikan naqdi, kata Ibnu Ashur. Pembatalan atau pemutusan kontrak tanpa mengumumkannya namanya khianah. Namanya khianah. Atau kalau sinten Imam Qurtubi mengartikan khianah dengan al-ghadru wa ikhfa'u syai', berlaku curang dan menyembunyikan sesuatu. Ya. Misalnya Quran menyatakan ya'lamu kha'inatal a'yun, kata khianah dipakai oleh Al-Quran. Allah mengetahui khianatnya mata kita. Lah, kita ini kalau mata kita curang karena kelihat maksiat, nah itu namanya khianat mata. Ya. Atau kita menyembunyikan padahal ngelirik tapi koyo ndak. Nah, itu namanya khianat. Makanya disebut dengan Quran menggunakan kalimat khianat untuk konteks itu. Karena itu Imam Qurtubi menyatakan al-ghadru wa ikhfa'u syai', namanya khianah. Rasulullah SAW mengajarkan kita satu doa, Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad dhaji' wa minal khianah fa innaha bi'satil bitanah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelaparan, sebab kelaparan seburuk-buruknya tempat berbaring. Nih, mboten saged tilem lek luwe niku, lha gitu. Goblak. Karena itu kata Nabi memohon berlindung dari kelaparan. Nih. Dan dari khianat, kenapa? Karena khianat seburuk-buruknya teman, seburuk-buruknya bitonah. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah terus khianat itu kalau kita kaitin ke sini apa? Khianat kepada Allah itu apa maksudnya? Para ulama meluaskan maknanya. Apa saja yang berada dalam genggaman manusia itu adalah amanat dari Allah. Disebut khianat adalah kalau kita melanggar amanah. Nah, nanti dikaitin khianat ini yang awalnya makna dasarnya berlawanan dengan al-wafa, kekurangan, lawannya pemenuhan, tapi nanti dalam istilah teknis khianat dilawankan dengan amanat. Amanat berasal dari kata amanah, dari kata amina, ya, merasa aman atau percaya. Siapa yang dititipi amanat, ya, maka berarti menitipkan kepercayaan kepadanya karena dia merasa aman. Nah, kalau kita, sekarang Allah itu nitipin apa sama kita? Agama ini amanah, gitu. Keluarga kita amanah, anak-anak kita amanah, tubuh kita ini amanah, dunia ini amanah. Semua yang berada dalam genggaman kita itu, karena hakikatnya bukan milik kita, dia amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama yang kita miliki, tubuh, karena itu semuanya akan dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hadis yang paling terkenal, ya zalu qadama abdin, ya, tidak akan bergerak kaki seorang hamba sampai nanti dia ditanyai, ya, mulai dari tubuhnya, bagaimana dia menghancurkan tubuhnya ini, dari usianya, dari rizkinya, dan seterusnya. Kenapa? Karena dia amanah. Jangan mengkhianati amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih nikmat sama Allah, kita kufur, namanya khianat. Dikasih aturan oleh Allah SWT berupa syariahnya, kita berkhianat karena melanggarnya, dan seterusnya. Ya. Niku dikasih alam semesta yang indah, kita merusaknya, kita berkhianat kepada Allah SWT. Itu secara umumnya begitu. Ya. Atau yang lebih spesifik kayak tadi, Rasul memberikan amanah kepada seseorang, tapi kemudian membukanya, namanya juga tidak amanah. Jadi singkatnya, amanah kepada Allah dan amanah dari Allah dan amanah dari Rasul dipersatukan kalau dalam Al-Quranul Karim.
Ya, karena bebannya sama nilainya. Kalau kita berkhianat kepada Rasul, hakikatnya kita juga berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa takhunu tadi amanatikum, dan jangan kalian berkhianat kepada amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian. Ini berkenaan dengan amanah antar sesama manusia. Ini menyangkut misalnya harta titipan, ikatan perjanjian, dan seterusnya. Bahkan dalam hadis, la imana liman la amanatalah, gak ada iman bagi orang yang tidak bisa amanah. Nah, ini kalau kita mikir amanah, saat ini lemah amanah nih. Padahal ciri menarik dalam ilmu sosial itu, masyarakat yang maju itu ukurannya sekarang itu kan banyak orang berpikir tentang bagaimana bikin masyarakat yang baik. Berbagai macam teori, dan teori yang mulai orang mikir ekonomi macam-macam lah. Ada satu teori ketika Amerika itu setelah maju, tapi kemudian mulai mengalami kebangkrutan dari berbagai macam, mulai dari ekonominya dan seterusnya. Ceritanya dulu, saya lupa tahun berapa, 2000-an kayaknya. Akhirnya ada tokoh di Amerika nulis buku bowling, main bowling itu loh judulnya. Dan isi dari buku ini singkatnya adalah perlunya mengembalikan lagi trust atau amanah di masyarakat Amerika. Karena justru kata dia, yang menjadi akar paling penting untuk melahirkan masyarakat yang baik adalah trust. Nanti dari sini melahirkan teori, saya tidak mau terlampau akademis, yang nanti dikenal dengan teori sosial kapital. Inti dari teori sosial kapital itu trust. Orang bisa saling amanah satu sama lain, saling percaya satu sama lain. Jangan perhatikan, semakin jenengan ke negara maju, trustnya mesti semakin tinggi. Semakin kita negara yang buatan maju, trustnya makin tidak ada. Menarik. Nah, jenengan lek nonton teng Indonesia saat niki, jenengan pikiraken piyambak niku, ya Allah, iya ya. Menarik, kita ini kan sangat terkenal itu di Jepang, orang ketinggalan HP masih bisa ketemu lagi lah gitu. Di negara-negara di Australia katakanlah, di New Zealand misalnya, aman, hilang ya pasti, dan seterusnya. Kita ini kadang malu, tetangga kita sendiri orang Bali Hindu. Kata orang Hindu Bali dulu, kami biasa naruh mobil sepeda motor di depan rumah kami tanpa dikunci. Dulu tidak pernah ada kehilangan. Begitu masuk orang-orang Jawa ke tempat kami, kata dia. Ini kan kalau kita pikirkan, itu kan pukulan telak buat kita. Orang Jawa itu agamanya nopo? Buatan Hindu. Ini kan kita mirip, yang punya hadis tentang khianah kita, yang punya konsep amanah kita sendiri yang mencoreng agama kita. Itu yang disebut oleh Al-Quran, ya Allah, jangan jadikan kami ini adalah fitnah buat orang itu bisa masuk ke dalam Islam. Tidak boleh Islam gara-gara nontok perilakunya umat Islam. Fitnatan lilladzina amanu, itu yang kita ini menjadi fitnah kemudian. Jadi penghalang buat orang untuk beriman. Ya, Masya Allah kalau kita pikirkan. Nah, itu yang perlu dikembangkan. Nah, kita ini kalau mikir para sahabat, para tabi'in, Rasulullah SAW mengajarkannya, konsep khianat itu paling penting, ya, dan seterusnya. Lah, boten usah mikir adu-adu pun, dari mana kita milih, dari diri kita sendiri. Monggo dipegang teguh amanah nih. Karena bahkan Rasulullah SAW menyatakan, nggak ada iman orang yang tidak punya amanah. Masya Allah, niki penting, dan sifat paling awal Nabi Muhammad itu sebelum jadi Nabi adalah amanah. Kan itu beliau dikenal dengan Al-Amin. Al-Amin. Sekarang kita mumet. Nonton pemerintah kayak ndak ada amanah, nonton DPR kayak kono amanah. Terus kepada siapa kita contoh role model? Nggak ada. Bahkan di kampus tadi saya Masya Allah kaget kalau tadi nguji tesis. 3 tanda tangan semua dipalsukan. Muarah dan langsung diusir sama ketua penguji,
Saya tidak tahu nasibmu, entah dikeluarin mungkin kamu dari kampus gitu. Ini master ini, ya Allah karim, yang nemuin saya. Jadi saya penguji utama ceritanya. Tadi siang ini, saya ada curiga karena di halaman pengesahannya itu, tanda tangannya itu, namanya kok ada coretannya. Biasanya orang-orang itu sensitif. Kalau nama ndak bener, ndak mau tanda tangan dia. Ini oret-oretan, terus dikasih atasnya itu. Saya bilang sama pembimbingnya, Pak, ini bener dah tanda tangannya si Fulan ini, tak bilang itu. Kok mau dia tanda tangan ya oret-oretan begini, Pak? Wong ini kan dokumen resmi, tak bilang gitu. Terus ya di bawahnya dia, tanda tangannya dia, karena dia pembimbing satunya. Dia kaget, loh, iki dulu tantanganku Pak, jadi ini langsung ini baru belum mulai pertanyaannya. Ternyata kenapa kamu tangan? Karena mepet Pak, Masya Allah. Dan 3 orang yang dipalsukan semuanya sama dia. Dari mana kamen Mas? S1-nya Mas Tulungagung Ustadz. Dari amen penelitiannya Quran lagi, Masya Allah, neliti tentang budaya Quran, teng PIK Singosari. Sampai nih sing teliti Quran, jurusannya studi Islam, kelakuan koyo ngene Mas. Masya Allah, naudzubillah ya, naudzubillah. Ya, anak sekarang lihat ini, dan ini bayangin, ini orang yang ini kuliah loh nih. Ini mboten wong sing pasaran maksud kula niku. Nopo iku artine amanah mboten wonten, trust mboten wonten, pantesan rusak negara nih. Dari mana mereka belajar? Ya dari lingkungannya, dari macam-macam. Kalau kita pikirkan itu, dari media sosial, dari macam-macam yang penuh mboten wonten trust. Makanya Quran menyatakan disebut iman. Kenapa sih dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu? Karena itu karakternya orang yang beriman. Boten khianat sama Allah, boten khianat sama Rasul, boten khianat kepada sesama orang mukmin. Nah, itu yang sekarang hilang di kita. Makanya penting diingatkan jangan sampai berkhianat kepada Allah dan Rasul. Wa takhunu amanatikum. Makanya saya nonton Rias Rosyid, kata dia, itu dia sudah berjanji dulu waktu jadi gubernur 5 tahun, belum 5 tahun nyalon jadi capres. Khianat itu namanya. Tadi malam saya nonton wa takhunu amanatikum. Masya Allah, itu kalau untuk standar nopo namine zaman dahulu sudah habis ya, Masya Allah. Sekarang dan bayangin apalagi pemimpin ya, apalagi pemimpin ini namanya amanah, namanya amanah. Penting sekali ini. Wong yang Partai Amanat Nasional kita pertanyakan amanahnya. Masya Allah, kalau kita pikirkan itu abad saat ini amanah. Masya Allah, la takhunu Allah war Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-amanat, Imam Qurtubi mengartikan al-a'mal allati tamanallahu 'alaiha al-ibad. Semua perbuatan yang Allah mengamanahkan kepada hamba. Wa summiyat amanatun li'annaha yu'manu ma'aha mimman ilhaq ma'khudun minal amni. Samalah seperti yang saya jelaskan tadi. Itu pendapatnya Imam Qurtubi. Jadi pentingnya amanah ini. Jadi kalau demikian, ada juga yang menggabungkan amanat ketiga-tiganya. Ini yang paling besar. Orang khianat sama Allah, khianat sama Rasul, khianat sama orang mukmin. Ya, jadi kalau Imam Biqai mengartikan kenapa kok takhununya diulang 2 kali. Kan ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu. Kok diulang lagi takhununya? Kata Imam Al-Biqai, isyarat bahwa khianat kepada Allah dan Rasulnya itu berbeda dengan khianat kepada manusia. Karena itu dipakai 2 oleh Allah. Takhunullah wa rasul wa takhunu. Nah, tapi kalau mufassir yang lain boten ngoten memahaminya. Ada khianat yang bergabung 3-tiganya. Ya khianat kepada Allah, khianat kepada Rasul, khianat kepada manusia. Nah, itu cara membacanya ayat ini. Yang umum memang membedakan antara khianat kepada Allah dan Rasul dan khianat kepada manusia. Dan seterusnya.
Tapi ada yang menyatakan boten, ya ada yang bentuk khianat yang tiga-tiganya. Ya ini misalnya yang berat ya kayak tadi itu contohnya, membocorkan rahasia militer, atau yang jadi pejabat-pejabat itu sudah sumpah dan seterusnya, itu berat itu karena dia khianat kepada Allah, khianat kepada Rasul, khianat kepada masyarakat. Mergane wong niku lek sadar benar akan tanggung jawabnya, kalau dia memikul amanat nggak akan berani dia. Makanya ulama-ulama salaf dulu itu sampai berpura-pura gila karena ketakutan gimana nanti saya di hadapan Allah SWT. Kata Rasulullah SAW, innakum satahrisuna alal imarah. Kalian itu akan sangat tamak terhadap kekuasaan. Wasatakunu nadamatan yaumal kiamah. Padahal kelak nanti kalian akan menyesal di hari kiamat. Ya, Masya Allah. Dan itu sekarang yang terjadi. Ya, Masya Allah. Wa antum ta'lamun ay ma fil khiyanah minal qubhi wal ar. Padahal kamu tahu bahwa kamu itu sedang mengkhianati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah, ayat ke-28 ini menunjukkan alasannya. Kenapa orang kok bisa khianat? Nah, biasanya orang khianat itu karena dua itu. Karena alasan UUD, ujung-ujungnya duit, ya enggak? Yang kedua karena alasan anak. Wah, niki fufu fafamale mangene. Wa'lamu annama auladukum amwalukum wa auladukum fitnah. Ngeten. Allah itu menunjukkan, kalau kita lihat dengan konteks tadi ya, kesalahan yang dilakukan oleh Abu Lubabah, nopo masalah ini? Aulad sama amwal. Kalau kita lihat Khatib bin Abi Balta'ah, ini orang yang beriman loh. Quran itu memberikan contoh kepada kita, ini orang yang sudah imannya mapan, ahli surga nih. Jangan meragukan Abu Lubabah dengan Khatib bin Abi Balta'ah. Mereka ini orang ahli surga. Wong ahli surga mawon bisa terjatuh kepada khianat. Nama malih orang yang kita ini, yang kalau kata Ustaz tadi Hidayat, surganya masih belum jelas, kata Ustaz tadi Hidayat. Masya Allah. Makanya kita ini harus hati-hati. Kenapa kata Allah SWT, ketahuilah wa'lamu, ketahuilah. Kenapa? Hanya saja harta kalian dan anak-anak kalian itu fitnah. Dia bisa menjadi ujian buat kita yang akan membuat kita ini berkhianat. Jangan pikirkan, kadang-kadang banyak orang melakukan korupsi, katakanlah. Apa alasannya? Yaitu cinta kalian dunia atau cinta sama keluarga, sama istrinya, sama anaknya, dan seterusnya, dan seterusnya. Masya Allah. Niku mumetnya kalau kita pikirkan itu. Karena itu fitnah di sini maknanya ikhtibar atau imtihan, ya, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita telusuri hampir semua bentuk korupsi, bentuk penyelewengan, bentuk nopo mawon lah, khianah mudahnya, ya memang karena dua faktor ini. Terlampau cinta sama dunia, terlampau cinta sama anak. Nah, jadi fitnah nih. Makanya mengagumkan apa yang dilakukan oleh Ridwan Kamil dulu nih, ketika anaknya mboten diterima oleh di sekolah negeri, dia ndak nelpon siapapun. Padahal untuk seorang gubernur itu ya tinggal ditelepon kepala sekolahnya mesti diterima anaknya, dan seterusnya. Dan berat nih. Orang yang tahu agama pun, tapi kalau sudah urusan anak, lali yang khianat. Dia telepon ya apa anak iso keterima teng UB. Ditelepon konya nih, Nuzat, ini lupa sudah, sampean kan ngambil jatahnya wong, sampean lah sudah. Kenapa kalau kita pikirin? Karena anak. Wabot ngoten nih kalau kita pikirkan. Adzan rumiyin ya.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan sedikit. Harta dan anak, atau kalau kita mudahkan adalah semua yang melahirkan kecintaan kepada nafsu kita ini, sama ya, dunia ini membuat kita cinta, karena apalagi kalau kita tidak imbangi dengan infak, dengan sedekah, dengan mikir akhirat, mikir kematian, pasti orang itu akan semakin cinta sama dunia. Karena memang manis dunia itu, menyenangkan, sama juga dengan anak. Kalau kita tidak imbangi lagi-lagi dengan kesadaran bahwa ada anak yang akan menjadikan fitnah buat kita dan seterusnya, orang akan tergelincir dan pada akhirnya bisa melakukan khianat pada Allah SWT. Di dalam surah Al-Munafikun, Allah SWT menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Jangan harta anak-anakmu melupakan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan surah ini ya, yang ke-9 di surat Al-Munafikun, itu setelah kejadian apa yang terjadi pada Abdullah bin Ubay bin Salul. Bayangin ya, orang itu kalau cinta sama harta, itu bisa seperti apa yang terjadi pada Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ini sudah kalah dan Nabi sudah establish di Madinah, tapi dia pura-pura menjadi munafik, ya, pura-pura jadi orang mukmin padahal dia seorang munafik. Dan setelah perang Tabuk, ini perang terakhir sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di perang Tabuk nih, sepulang dari perang Tabuk, dia masih mencari cara, bagaimana caranya ya, saya bisa menggulingkan Nabi. Khianat sama Nabi, karena kecintaannya terhadap harta. Makanya setelah itu Allah berbicara, janganlah hartamu ya, dan anak-anakmu, kan, tadi itu. Dia selalu berusaha menggulingkan Nabi. Sampai begitu ada insiden di mata air itu yang di surat Al-Munafikun, dipukul akhirnya antara Quraisy, antara Ansor sama Muhajirin hendak melakukan peperangan. Lah nanti apa yang dikatakan oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, dia menyatakan la irraja'na ilal Madinah la yukhrijanna al-a'azzu minhal adzal. Kalau kita nanti sudah sampai di Madinah, orang yang lebih mulia akan mengeluarkan orang rendahan. Maksudnya Muhammad SAW. Kita bikin rencana begini, dan seterusnya. Nah, setelah turun ayat ini, Allah SWT kemudian menyatakan, hei orang yang beriman. Karena dirujukan betapa kecintaan terhadap harta itu bisa membuat orang lupa. Baik harta di sini berupa fisik atau kecintaan kita kepada keluarga. Wala auladukum. Ini pentingnya kita ini harus bisa seperti Rasulullah SAW yang dengan tegas menyatakan, kalau Fatimah yang mencuri, aku yang akan motong tangannya. Masya Allah, niku salah satu bentuk ketegasan dari Rasulullah SAW.
sebentar lagi. Walladzi nafsi biyadih la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi. Nah, ada itu sudah. Kita tambah satu ayat lagi ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha wa yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Setelah Allah berbicara tentang khianah dan amanah, di ayat 29-nya Allah bicara tentang takwa. Karena seakan-akan ini flow-nya begitu. Kalau kamu sudah bisa amanah ya, dan tidak khianah, kamu akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hei orang-orang yang beriman, saya sedikit saja ya. In tattaqullah, kalimatnya dibikin kalimat bersyarat. Kalimat bersyarat itu sebenarnya fungsinya juga sama seperti kalimat penguat. Sama seperti kalau saya bersumpah, demi Allah saya mencintaimu. Sebenarnya ungkapan yang lain bisa begini, jika saya umur 40 saya menikahimu misalnya. Itu sama, penguatan juga. Dan menunjukkan kepastian bahwa nanti kalau saya sudah usia 40 pasti, garanti saya akan menikahimu. Kira-kira begitu. Nah sama, ayat ini juga menggunakan bentuk kalimat bersyarat. Apa kalimatnya? In tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah SWT, yaj'al maka Allah akan menjadikan buat kamu furqanan. Nah, nopo furqanan ini? Furqanan ini macam-macam. Yang pertama, kata Ibn Wahab, Sa'altu Malikan, aku bertanya kepada Imam Malik, an qawlihi subhanahu wa ta'ala, in tattaqullah yaj'al lakum furqanan. Qala, kata Imam Malik, makhrajan. Summa qara'a, Imam Malik kemudian menyatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Makhraja. Jadi Imam Malik menafsiri furqanan di ayat ini dengan makhraj. Makhraj itu exit atau way out, jalan keluar. Kalau kita punya masalah, sudah tidak tahu jalan keluarnya, buntu semuanya, kanan kiri buntu semuanya, tidak tahu saya exitnya mana ini. Lah, kemudian Allah kok memberikan jalan keluar dari yang kita tidak sangka-sangka, namanya makhraja. Makanya jenengan kalau belajar tajwid namanya makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Ya, namanya makhraj. Makhraja, tempat keluar, exitnya. Nah, ada ayat ini dulu bercerita tentang sahabat Nabi yang ikut perang. Bapaknya sudah sepuh, bapak sama ibunya, anaknya ikut perang. Begitu anaknya ikut perang, ketangkep bersama sahabat yang lain. Kemudian udahlah, begitu selesai pulang para sahabat ke Madinah, dia tidak mendapati anaknya karena ternyata anaknya menjadi tawanan perang dari musuhnya. Dia datang ke Rasulullah meminta untuk, ya Rasulullah, tolong bisa dibebaskan. Kalau bisa punya uang kan bisa dibebaskan, bayar berapa dan seterusnya. Masalahnya dia dari keluarga miskin, tidak punya apa-apa. Saya tidak bisa bebaskan ya Rasulullah, tolonglah kami. Karena ibu nangis terus. Gimana ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, begini, bersabarlah dan banyaklah membaca la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kata Rasulullah, isbiru, kata Rasulullah, atau tawakkalu falyukthir min qawli la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pulang dia ke rumahnya, istrinya langsung menyambut, nopo mas resepnya Rasulullah SAW? Kita disuruh tawakal, suruh sabar, suruh banyak baca la haula. Apa kata istrinya? Begitu baiknya nasihat Rasulullah, mari kita amalkan mas. Lak podo toh kalau ibu-ibu mriki. Misalnya jenengan bawa resep ngoten pulang ke rumah, nopo mas resepnya mas saking Rasulullah? Kongkon tawakal, padahal iki karepe njaluk dhuwit ke bebas no. Lah ngoten to. Tawakal rekon ngatai la ilaha illallah. Apa lagi nih? Masih ngono tok aku ya iso, lah ngoten to. Lah keluarga ini kemudian mengamalkan ini. Dia tawakal karena sudah tidak ada yang bisa dilakukan. Baitul mal nggak punya uang, dia tidak punya uang, bukan berarti kita tidak usaha. Kadang-kadang sudah mentok, ngandalin siapa kita sudah tidak punya, uang tidak punya, siapa yang bisa kita andalin? Allah. Karena kita sudah tidak punya siapa-siapa. Lah, untuk kondisi yang kayak gitu,
itu tugas kita tawakal, sudah serahkan sama Allah. Lah, banyak lah itu namanya tawakal, namanya takwa. Karena itu Quran menyatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal sama Allah, Allah cukupi dia. Dia banyak baca la haula, lah dia itu diikat ngeten, di petenteng. Tiba-tiba kata dia, talinya itu longgar. Talinya longgar, terus copot dewe. Dan semua penjaga tidak ada memperhatikan dia. Akhirnya dia nyelindut, nah bahasa Jermannya nih, dia kemudian lari. Dan menariknya ada unta di dekat situ, ya dia lari, pak naiknya diikuti oleh, kalau seingat saya dalam riwayat Ibnu Abbas, 50 ekor unta dan 500 atau 1000 saya lupa kambing ngikut di belakangnya belayu sampai rumahnya. Dia tok-tok, Assalamualaikum Pak, kaget le, kon kok iso waras le, dan seterusnya. Loh, kon kok nggo unta wedhuse sapa iki? Empo melu dhewe, ngono ceritane. Ini saya setuju waca teng tafsir. Nggih. Jadi, loh, kok saged ngeten nih? Akhirnya apa kata dia? Wis genono dhisik, besok pagi kita tanya sama Rasulullah SAW. Ditanyain sama Rasulullah, ya Rasulullah, anak saya ini berhasil menyelamatkan diri dan ini harta orang kafir. Tawanan, harta rampasan perang yang bisa dikumpulkan. Kata Nabi, itu rizki yang Allah berikan kepadamu. Makanya turun ayat, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wong takwa niku angsal makhraj, angsal rizki yang tidak diduga-duga. Nah, Imam Malik mengartikan furqanan di ayat ini dengan makna makhraja. Lah, ngeten kalau logikanya itu. Kadang-kadang Allah itu ngasih tahu kepada kita melalui awak itu duwe takwa atau ndak ya. Lah monggo diresapi. Kadang-kadang kalau jenengan mengalami peristiwa rasane buntu, terus ono jalan keluar yang tidak kita ekspektasi. Muga-muga menjadi indikator bahwa jenengan sudah termasuk minal muttaqin. Tapi kok awak kok enggak tahu Ustaz ya. Semuanya itu logis semuanya Ustaz. Karena saya usaha. Nah, itu kadang-kadang harus kita pikirkan ini. Koyo iso durung takwa awake irek dan seterusnya. Misalnya dia utang gak iso nyaur tan nopo lah. Tiba-tiba nopo lah. Dan seterusnya yang kita tidak ekspektasi. Itu menarik. Kenapa jangan pikirkan. Kenapa kok harus makhroja? Karena itulah yang akan membuat jenengan sadar bahwa ada pertolongan Allah SWT. Boten neling, jenengan kita ini kalau bisa menyelesaikan seluruh persoalan dengan otak kita, kapan jenengan ingat Allah? Gak ingat, malah yang jadi adalah tambah sombong kita. Iwan aku iku, biyen niku masjid itu aku iku. Nomor 1. Sama juga dengan rizki. Mengapa rizki min ghairi la yatasib itu sebagai ukuran takwa? Karena rizki yang jenengan boten sangka-sangka itu akan mengingatkan kepada Allah. Lek rizki yang disangka tidak mengingatkan sama Allah, mengingatkan pada mall, nyata. Sama grocery dan seterusnya. Sama gaji kita itu tidak mengingatkan kita kepada Allah. Coba monggo lah jujur mawon. Kalau setiap tanggal 1 kita nerima gaji, jenengan eling Gusti Allah. Masya Allah, matur nuwun ya Allah, boten. Tapi lek nemu duit teng dalan, matur nuwun ya Allah, eling Gusti Allah. Min haitsu la yatasib, padahal itu belum min haitsu la yatasib asline wong lu kotoh. Tapi menarik nopo mawon. Masya Allah kalau cerita min haitsu la yatasib nih. Ibu saya diajak kakak saya umroh. Sekarang masih wonten Madinah. Karena kakak saya dihajikan salah satu santrinya di Jakarta. Oke, dah kata kakak saya, masih sana aku kepin ngaji no wes. Nah, ini dibayari sama kakak saya. Oke. Lah, karena yang mengumrohkan ini orang kaya, punya banyak perusahaan ceritanya. Lah begitu, loh, ibunya Ustadz ikut juga. Wis biar saya yang bayarin. Wis borong nih, wis anu. Lah, saya itu nganterin ibu ke Jakarta waktu itu ceritanya. Saya masih punya uang kira-kira 1000 sekian lah real. Ya 5 jutaan lah. Saya sudah bilang sama istri, gowon kabeh, engko sangono ibu. Cek enak ini, ambil go rupiah pisan, cek ne wis piro lah disangoni piro ibu. Istri saya embu yo apa, embu eman ta napa dikowe mek 300.
Nggo duit rupiah niku ngepas. Karena untuk kepulangan ke Jawa Timur, pulang ke Malang maneh, cuman tersisa ono 1 juta. Akhirnya aku lo, duh, wis tak kandhani kok kabeh. Anu soal alasan mawon nangis. Wis Menteri Ekonomi ini. Akhirnya saya jaluk sepur teng ibu. Bu, mboten kathah Bu, ngapunten nggih. Lha kok kabeh niku teng. Iya wis nak apa jare Ibu. Dadi kula maringi kali juta lek cara rupiah niku wonten 300 real kali kula paringi 1 juta pun. Ibu kula mboten ngomong napa-napa, kula wangsul teng Malang, mbak kula dereng wangsul teng Jakarta. Mbak kula baru cerita wingi teng kula. Ibu saya bilang sama kakak saya, ya nyangone kok didik yo. Karena kan dia mikir mau membiliin siapa anak-anaknya dan seterusnya. Lah Masya Allah. Lah terus habis gitu orang yang mengumrohkan itu nyai duit guys sangun ibu saya 20 juta. Masya Allah. Jadi kalau kita pikir min haitsu la yahtasib. Habis gitu telepon kula ibu kula. Jarine wis kandel Bu. Iya wis akeh dhuwitku. Allah kalau kita pikirkan itu tanpa disangka-sangka, kita nggak tahu rencananya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi nopo namine. Lah kadang-kadang kita itu kalau gitu badhe ingat ke pundi kalau mboten ingat ke Allah. Nah gitu. Kalau kita dapat rizki yang tidak kita sangka-sangka, itu menguatkan keyakinan kita kepada Allah. Itulah yang disebut dengan tanda takwa. Ngoten maksudnya ini. Kenapa sih tanda takwa itu kalau harus rizki min haitsu la yahtasib? Salah satunya karena kita ini hati kita ngundang matur nuwun ya Allah. Langsung ngoten. Karena tidak semua rizki kita itu begitu. Wong kadang-kadang nyane usahaku kok iku. Ngoten malam boten eling Gusti Allah. Ini tuh namanya min haitsu la yahtasib. Ada makna banyak masih furqanan wonten faslan bainal haqqi wal batil, najatan, fathan wa nasran dan seterusnya. Insyaallah kita diskusikan minggu depan baru pengantar ke furqanan ya insyaallah. Kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Demikian adallahu yakum ajmain wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.